ini saya mau mengucap shalom kepada keluarga semua appointed. Amen. Ya, jadi kita ada dalam MCO yang 3.0. Ya, kalau tidak ada perlu duduklah diam-diam di rumah. Itu yang ubat yang paling baik, itu yang duduk diam-diam di rumah. Ya. Okey, puji Tuhan. Haleluya, semua sudah siap? Okey. Malam ini sama kongsikan knowing yourself. Jadi malam ni kita akan berkongsi mengenai mengenal diri sendiri. This is very important. Ini sangat penting. We are in a season of, things just happen very quickly. Kita di dalam musim apabila perkara berlaku dengan laju sekali. And we know Jesus is coming back. Dan kita tahu Yesus akan kembali. And God wants each individual Dan Tuhan to mahu be strong. setiap individu kita sentiasa kuat. So my prayer tonight that the message will be encourage you, will strengthen your faith. Jadi doa saya malam ni biarlah apa yang saya kubarkan akan menggalakkan kamu dan juga akan menaikkan iman kamu. Yeah, we need to know, we need to understand who we are. Jadi kita perlu tahu, kita perlu mengenai diri sendiri. Before we know ourselves, we need to know who our God is. Jadi sebelum kita tahu diri sendiri, kita perlu tahu siapakah Tuhan kita. Because we are created by Him. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan. So when we know who God is, Jadi apabila kita tahu siapakah Tuhan, then we will be strong. jadi kita akan kuat. So in Daniel pasal 11 ayat 30 saya bagi Jadi, bisa bacalah. Mari kita melihat Daniel pasal 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. In this verse say people who know their God Katakan umat yang mengenal Tuhan Allah and be strong akan tetap kuat and do great things for Him. dan akan bertindak. So we need to know the God that we worship. Jadi di sini kita perlu tahu Tuhan yang kita sembah. And in Genesis chapter 1 verse 27, Jadi mari kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 27. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia, laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Amen. So we are created by God in His image. Jadi kita diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. So you are very precious and special. Jadi kamu sangat istimewa dan kamu sangat bernilai. If we are created by His image, Kalau kita diciptakan menurut gambarnya, you are like Ferrari. kamu bagaikan macam Ferrari. Macam kereta Ferrari ya, bukan kancil atau potong saga. Ya. So you are very precious and expensive Jadi before God. kamu sangat istimewa dan kamu sangat bernilai di hadapan Tuhan. And you know that many people who go to their grave and do not know who they are. Jadi banyak orang yang pergi ke kubur masih tidak tahu mengenai diri sendiri. The reason is Sebabnya, they do not know the God that created him. sebab mereka tidak mengenal Tuhan yang menciptakan mereka. And those who are Christian, who follow God, but also don't know who they are. Tapi ada juga Kristian yang mengikut Tuhan tetapi mereka tidak tahu diri sendiri. So tonight, I pray that this message will help you. Jadi malam ini saya berdoa agar khotbah hari ini akan menolong kamu. And then you will have a real relationship with God. Jadi baru kita ada hubungan yang benar dengan Tuhan. And this is what God wants you to be. Ini adalah apa yang Tuhan mahukan kepada kita. He doesn't want you to live for somebody else Dia tidak mahu kamu hidup untuk orang lain or live for someone expectation. ataupun hidup mengikut harapan orang lain. Yeah, I mean. So, now sekarang kita buka firman ayat Efesus pasal 4 ayat 22 dan 24. For Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayat 22 dan 24. Kalau boleh tuliskan, saya bagi Lisa baca ayat ini.
Jadi Efesus pasal 4 ayat 22, iaitu bahawa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsusnya yang menyesatkan. Dan ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. In these two verses here, talking about put off and put on. Jadi dalam dua ayat ini katakan kita perlu menanggalkan dan juga memakai. We need to put off our old self. Kita perlu menanggalkan diri sendiri yang lama. What is the old self? Jadi apa yang lama? It's our sinful nature. Adalah yang In the verse 22, they say corrupt dan Corrupt. deceitful oleh desire. nafsu yang menyesatkan ataupun yang berdosa. Yeah? So we have that kind of old self, we need to put it off. Jadi yang lama ni kita perlu menanggalkan And we need to put it on the new. dan kita perlu mengenakan ataupun memakai The new are created by God. That's a true righteousness and holiness. manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan. So that's what God wants us to live, have the life like Jesus, the likeness of Jesus. Itulah sebab Tuhan mahukan kita hidup di dalam terang Yesus, bagaikan Yesus. And because a lot of us, we live in a life that we only show part of us, the rest we're hiding. Jadi banyak di antara kita hidupkan hidup kita ada setengah saja yang kita tunjukkan, ada setengah yang kita sembunyikan. Ya, seperti iceberg tau, iceberg. Jadi seperti gunung ais. Iceberg itu yang you kalau anda nampak iceberg yang you nampak gunung es. ya gunung es you ada nampak yang sikit ditunjuk di atas, yang in the bottom is very big, huge. Jadi gunung es ini macam gunung yang banyak diselimuti oleh salji dengan banyak ais kan. Jadi atasnya banyak ais tapi bawahnya ada banyak lagi tapi dia sembunyikan oleh laut kan. Ya. Jadi dia tak nampak. Ya, di bawah lebih besar lagi ya. Kalau you nampak iceberg, you tengok atas sikit saja, tapi di bawah wow, besar saja. Our life, a lot of us, we are live like that. Jadi banyak yang kita hidupkan bagai macam tu. We only show the world the good part. Bagaikan gunung ais tu, kita hanya menunjukkan dunia bahagian yang baik sahaja. All the brokenness, all the failure, everything we hide it, we don't want anybody see. Tetapi yang tidak baik, macam ada kegagalan semuanya, kita sembunyikan di bawah. And this is not what God wants us to be. Jadi ini bukannya apa yang Tuhan mahukan kita. And you look at Facebook or the Instagram or the social media. Tapi kalau kita melihat Facebook ataupun Instagram, kita they put up the social media semua, they all look really good. Jadi kalau kita lihat kat Facebook, Instagram, semuanya nampak sangat-sangat baik, sangat cantik. Yeah, all the bad stuff they don't show. Tetapi perkara yang tidak baik tidak ditunjukkan kat Facebook ataupun Instagram. So this is not real you. Ini bukan diri kamu yang sebenar. We've been live a life that we want to cover. Tapi banyak yang hidup di dalam kehidupan yang nak ditutup, nak disembunyikan. Since we are young, we already taught that way. Jadi sejak kecil lagi kita dah diajar begitu. If you got any sadness or anger or fear, we cannot express ourselves. Katakan dari kalau kita ada kesedihan ataupun kemarahan, kita tidak boleh menunjukkan emosi ini. And we just want to only show the good part of us. Jadi biasanya kita nak tunjukkan perkara yang baik sahaja di dalam kita. And we don't show our emotion. Tapi kalau emosi itu tidak baik, kita tidak tunjukkan. We only show the happy. Kita tunjukkan emosi yang gembira saja. So we wear a mask. Jadi kita pakai pelitup. Yeah. And so even though inside is broken, we try to show everything's okay, it's good. Walaupun dalamnya ada kepatahan, kekecewaan, kita masih tak apa, tunjuk yang baik sahaja. In Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. Jadi Efesus pasal 4 ayat 26 dengan 27.
Ya, as I prepare this message, bila saya siapkan preaching message ini Efesus pasal 4 ayat 26-27. Bila saya when I prepare this message and I read, saya baca ayat ini banyak kali. Yeah, it's already up there. Okay. I cannot see. Well, you cannot read. Okay. 24, 26. Ayat pasal 4 ayat 26 dengan 27. Dan pasal 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari tenggelam sebelum padam aramu. Bila saya baca ayat ini dia cakap, be angry and do not sin. Dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berdosa. Alkitab tidak tak ada cakap tak boleh marah. Ya, tapi dia cakap kalau marah, jangan dosa. What does that mean? Jadi apa maksudnya? It means you can get upset emotionally. Jadi di sini maknanya kamu boleh menjadi marah, emosi boleh terganggu. But you don't commit sin like or beat people up or do something bad. Tapi jangan kamu berbuat dosa seperti memukul orang atau membuat sesuatu yang tidak baik. Or husband and wife. Ataupun suami isteri. Bila when you angry with your husband or angry with your wife. Jadi kalau suami isteri apabila marah pada satu sama lain. Don't beat your wife up or your husband up. Jangan memukul suami atau memukul isteri. But he said that do not let the sun go down on your wrath. Dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Another word, don't stay there angry the whole time. Jadi dalam maksud lain, janganlah sentiasa marah pada masa yang panjang. Ya, ada orang dia marah 20 tahun dia lagi masih marah. Ya, that's not healthy. Jadi itu tidak sihat. Yeah. The Bible said do not let the sun go down means on that day need to settle. Jadi kalau janganlah matahari terbenam seperti katakan di Alkitab, maksudnya kena settle juga hari itu. Amen. Sebelum pergi tidur, settle lah. Okay. Lagi ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa itu? What's the meaning? Jadi apa maksudnya? Don't give the devil a foothold, a place means forgive. Jadi kalau jangan beri kesempatan pada iblis, apa maksudnya? Kena memaafkan. If people offend you, you forgive them. Kalau orang membuat kamu marah, kamu perlu memaafkan mereka. Okay, when we upset, we don't deny our pain. Jadi apabila kita tidak gembira, kita tidak katakan, oh ini tidak sakit. Tidak. Our feeling. Ataupun kita jangan kata tak ada feeling. If we deny all those things, kalau kita mengelak semua emosi we ini, pretend that nothing's happened, but something's happened inside you. Kita berpura-pura macamnya tak ada apa yang berlaku, tetapi sebenarnya ada perkara yang berlaku. In long term, you'll be just like a hypocrite. You're just wearing a mask. Dalam jangka panjang, kita jadi dia macam kita memakai pelitup, penutup muka, kita macam orang yang hipokrit. You're smiling outside, but inside is broken. Walaupun kamu macam senyum saja di luar, tetapi dalam kamu sudah ada kepatahan. This is not God want us to be. Ini bukanlah apa yang Tuhan mahukan. And according to the psychologists, they found out they got hundreds of emotions. Jadi kalau kita melihat ada kajian yang dilakukan, ada berbagai jenis emosi, ada beratus-ratus. Yeah, but they classify with 8 main family. Tetapi emosi ini diklasifikasikan kepada 8 keluarga utama. First, anger. Jadi satu, marah. Number 2, sadness. Ada kesedihan. Fear. Ada ketakutan. Enjoyment. Kegembiraan. Love. Ada cinta. Surprise. Ada kejutan. Disgust. Ada kebencian. And shame. Ada kemaluan. So all these are emotion. Jadi ini semua adalah emosi. When God created us,
apabila Tuhan menciptakan kita, this is already inside us. emosi ini sudah di dalam kita. So, I want to show you tonight, Jadi pada malam ni saya nak tunjukkan. because who know they are God, who do great exploit, right? Jadi siapa yang mengenal Tuhan, mereka akan bertindak. Okay, so first I want you to turn with me in Kejadian pasal 1 ayat 25 dengan 31. Kejadian. Okay, Lisa boleh tolong baca ayat ini. Jadi mari kita melihat Kejadian 1 Pasal 1 ayat 25 dan 31. Saya mau tunjukkan ini sebab mau bagi tahu Tuhan kita ada emosi. Ya, okay. 25 or 27? 25 or is it? It's okay, 27 be fine. Okay. Or 20. Sebab dalam ayat Kejadian 1:27 kita melihat maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Dan ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. And in this verse here say God, He saw, He said very good. Jadi di sini Tuhan melihat dikatakan sangat baik. What does that mean? Apa maksudnya? Sungguh amat baik. It means God, He delighted His creation. Maknanya di sini Tuhan gembira dengan apa yang diciptakan. And He beamed with delight, smiling. Dia senyum, dia sangat gembira. I know that some of you do cooking, right? Saya tahu ada yang suka memasak kan? Yeah, when the cake come out really nice, you were happy. Apabila kek tu kalau keluar daripada awan nampaknya cantik, kamu sangat gembira. And same thing, Dan sama juga, God, He's happy what He's doing. Tuhan sangat gembira dengan apa yang dia lakukan. You can see God have emotion, He's happy. Kamu melihat di sini, Tuhan mempunyai emosi. Dia kata sungguh amat baik. And also, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6, Dan ayat 6 katakan, maka menyesallah Tuhan bahawa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6:6. 6:6. Here say the Lord regret. Dan dikata Tuhan menyesal. He had made human being Dia telah menjadikan manusia and He was greatly troubled. dan hal itu memilukan hatinya. And you can see God is showing regret. Dan di sini Tuhan kesal. And also He was troubled. Dan Tuhan juga dia memilu. There's emotion. Itulah emosi. You see that? Kamu melihat? And also in dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 5. Keluaran pasal 20 ayat 5 dikatakan, janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Aha, cemburu, jealous. Yeah, so you can see that God, He show His emotion. Jadi Tuhan menunjukkan emosinya. And also in Jeremiah Dan kita melihat di dalam Yeremia 30, 30 ayat 24, muka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. wow, you can see God showing anger. Jadi di sini kamu melihat muka Tuhan menunjukkan ada kemarahan. So you can see God have emotion. He's happy Jadi when He Tuhan see boleh what the gembira. beautiful creation. Tuhan gembira akan melihat keciptaan dia yang sangat indah. And the people who walk away from God and committed sin, and God become really troubled. And He feels sad. Dan kita tahu Tuhan sedih apabila dia melihat orang yang telah membuat dosa. Jadi dia sangat sedih. And when you worship other God, He's jealous. Apabila kamu menyembah Tuhan yang lain, kita tahu Allah yang cemburu. And the people who commit sin doesn't want to repent, and God very angry. Apabila mereka telah berdosa dan mereka juga tidak mahu Very repent apabila mereka tidak bertaubat, Yeah. Tuhan juga sangat marah. Yeah. And now we look at
in Matthew, we see, look at Jesus. Jadi dalam Matius, mari kita melihat Yesus pula. He began to be sorrowful. Matthew 26 ayat 37. Dalam Matius 26:37 dikatakan dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Wow, you can see Jesus, he feels sorrowful and trouble. Kita melihat di sini Yesus dia sangat sedih dan juga dia sangat gentar. And also in John chapter 11:35, Dan kita melihat dalam Yohanes, ayat yang paling pendek sekali di dalam Alkitab. Itu Yohanes pasal 11 ayat 35. Ya, you nampak Yesus tunjukkan emosi. Bila Lazarus dia sudah mati 4 hari. Bila Yesus lawat keluarga Lazarus, dia nampak banyak keluarga dia yang susah hati. Tuhan Yesus tunjukkan apa? dia kata dalam ayat 35 kata maka menangislah Yesus. Tuhan Yesus menangis. So we've been brought up in a culture. Jadi kita dilahirkan di dalam budaya Since I'm very young, sejak kecil lagi when the kids crying, apabila anak-anak dia menangis. we tell them, don't cry, keep quiet. Kita kata jangan menangis, diam. Yeah, so kind of suppress the children. Macam tu dia macam menekan anak-anak dia. I mean, when they're hungry, they cry. You cannot stop the children. Apabila mereka lapar, jadi kalau anak tu menangis, memang tidak boleh menekan dia kan. When you try to suppress our emotion, Apabila kita cuba menekan emosi kita, we are in deep trouble. kita di dalam masalah yang besar. And there's another verse in Lukas pasal 10 ayat 21. Lukas pasal 10 ayat 21. And we can see at that time Jesus. Dan masa itu, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerana semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Amen. And in this verse here, you say Jesus full of joy through the Holy Spirit. Dan pada di sini kita lihat pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. So when God feels, we feel. We feel. When God have the feeling, when He feel happy, we also can feel happy. Jadi apabila Tuhan dia berasa, dia mempunyai perasaan, jadi kita sama juga. Kita boleh juga mempunyai perasaan. And if you can see that the scripture I show, Jesus wept and He show emotion. So it's okay we cry. Jadi dalam firman Tuhan kita melihat di situ, Yesus juga ada emosi, dia menangis. Jadi adalah okey kalau kita nak menangis. And a lot of time we try to bury our true self. Jadi banyak kali kita cuba menanamkan diri sendiri kita, menanam hidup diri sendiri kita. This is not healthy. Ini adalah tidak sihat. Chinese got a proverb say, Dalam ada satu apa? simpulan bahasa dalam bahasa Cina. He said, 男人大丈夫, the lelaki yang apa? Yang hero. Lelaki adalah perwira keluarga. Ya, ada satu perwira. 流血不流泪. Jadi dia akan mempunyai peluh tetapi tidak akan mempunyai tangisan, air mata. Can bleed blood but cannot cry. Dikatakan kamu boleh mempunyai darah tetapi tidak boleh mempunyai air mata. In other words, you cannot show emotion. Dalam perkataan lain, tidak Keep boleh it tunjukkan inside. emosi. Dikatakan perlu tanam dalam diri sendiri emosi kamu. And you know what happened? Dan kamu tahu apa yang berlaku? A lot of men. Jadi banyak lelaki. There's a study, a psychologist study. Ada dalam kajian mengatakan He said men, lelaki when they gone through depression, apabila mereka melalui kesedihan, 80% of them, 80% they will take their own life. akan bunuh diri. For women, Tetapi kalau perempuan, about 30%. hanya 30%. Why? Kenapa? Such a big difference. Kenapa ada perbezaan yang besar ni? And you can see women, they show emotion.
Jadi kalau melihat, kalau perempuan, mereka menunjukkan emosi If mereka. they've got something that they're broken or they feel very sad, Kalau mereka sangat sedih ataupun patah hati, they will go and visit a friend or go and see someone, dia akan melawat kawan, dia akan melihat orang atau berjumpa dengan kawan, and they share their problem, dia akan berkongsi masalah mereka. and then they will hug each other and they cry. Lepas tu Ooh. mereka boleh tolong-menolong satu sama lain. Dia akan memujuk, sama-sama meluk, nangis. And after that, they feel better. Lepas tu rasanya mereka elok sangat. Yeah, I can see that. This is how God wants us to respond our feeling. Jadi itulah kita lihat. Inilah caranya Tuhan nak kita respond tentang emosi kita. To show our feeling, our emotion. Jadi kamu perlu menunjukkan perasaan kamu, emosi kamu. This Peter Scazzero, Jadi ada seorang nama dia Peter Scazzero. he wrote a book, Emotionally Healthy Spirituality. Jadi dia menulis sebuah buku. Buku dia dinamakan kita perlu sehat dalam emosi dan rohani. He said that it is not possible for a Christian to be spiritually matured while remaining emotionally immature. Jadi dia ada mengatakan bahawa tidak mungkin bagi seorang Kristian untuk menjadi dewasa secara rohani, namun tetap tidak dewasa secara emosi. How he lists out example. There are many. I think that you see this happen in church. Jadi dia ada banyak bagi contoh yang kita melihat banyak ini di dalam gereja. And you can see that someone who is a dynamic speaker in the public by unloving spouse Kita boleh at melihat home. kadang-kadang pendeta tu boleh, bukan pendeta, pembicara tu boleh berbakat. Dia boleh di depan orang umum dia boleh berbicara, tetapi di dalam rumah dia akan menjadi pasangan yang tidak penyayang. Or he can memorize the whole New Testament and still unaware of his own depression, anger. Tetapi ataupun kamu melihat ada orang yang dapat menghafal Alkitab, tetapi dia tidak boleh tahu ada depresi ataupun marah dalam diri sendiri. And maybe he can fast and pray for half a day, for a year, and yet they are not spiritually disciplined and they are very critical and just justifying it as discernment and critical consistently judge people. Jadi ada juga kita melihat orang yang boleh berpuasa ataupun berdoa setengah hari atau bertahun-tahun lamanya sebagai disiplin rohani, tetapi mereka boleh mengkritik orang ataupun dia membenarkan sebagai kebijaksanaan. Okay, I'm going to finish. I just want to show you that Matthew chapter 26, Matthew 26 ayat 37 sampai 42. Jadi mari kita melihat Matius ayat 26. Pasal 26 ayat 37. 37, ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulai ia merasa sedih dan gementar. Okay, Gentar. this passage here is talking about Jesus going to the cross. Kita melihat di dalam sini dikatakan Tuhan Yesus akan pergi ke kayu salib. At the Garden of Gethsemane. Dan kita melihat di dalam Taman Getsemani. A lot of time, Jadi ada banyak masa. we thought Kita ingatkan when we had the presence of God, apabila kita mempunyai kehadiran Tuhan, we should be happy all the time. kita perlunya selalunya gembira. But in this verse 37 here, Tetapi kita melihat di dalam ayat 37, Jesus is talking to the Father. Yesus sedang berbicara dengan Tuhan. But he shows his emotion, sorrow and trouble. Dia berbicara dengan Tuhan Bapa, tetapi dia rasanya sedih dan sangat gentar. He didn't hide himself. Dia tidak sembunyikan diri sendiri. And you know that a lot of pastor leaders, sometimes we cannot show, we cannot let people know we are sad. Ada juga kita melihat banyak pendeta ataupun pastor, dia tidak boleh beritahu orang lain tetapi tentang dia sangat sedih Jesus, atau takut. He even showed to his disciple. Tapi kita melihat Yesus, dia juga menunjukkan kepada anak-anak muridnya. Verse 38. Kita melihat ayat 38. Yeah. 38, and you can see
ayat ini Yesus he pray and he talk to his disciple. Jadi di dalam kita melihat dalam ayat 38 dia berdoa dan dia memberitahu anak muridnya. He said to his disciple, he talked to the disciple. Dan dia berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mahu mati rasanya. Wow, he's talked to his disciple. Apa dia cakap? Hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih dan seperti mahu mati rasanya. Seperti mahu mati rasanya. Wow. If you are the disciple of Jesus, when you hear this, how you felt? Jadi kalau kamu adalah anak murid Yesus dan kamu mendengarnya, bagaimanakah perasaan kamu? You can see that Jesus, he truthful, he very honest. Kita melihat di sini, Tuhan Yesus sangat benar. Dia telling his disciple his feeling. Dia memberitahu anak muridnya tentang perasaannya. So it's okay. Jadi adalah okay. To tell show your feeling. Adalah okay kalau kamu nak menunjukkan perasaan kamu. Verse 39. Jadi kita melihat dalam ayat 39, dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Okay. This verse 39 here, he said, Bapa, okay, he said, my Father, if it is possible. Dia kata, Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin. Okay. May this cup be taken from me. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apa maknanya cawannya? Apa makna cawan? Cawannya means it's going to the cross. It's a metaphor of symbol that Jesus said, I don't want to die and to go to the cross. Jadi cawan ini simbol atau simbolik, maknanya perlu mati di kayu salib. Dan di sini Yesus katakan, saya tidak mahu mati di kayu salib. This is Jesus. Ini adalah Yesus. He speaks his true feeling. Jadi dia mengatakan perasaan dia yang sebenar. He did not try to hide. Dia tidak sembunyi. Yeah, a lot of time we try to cover ourselves up, our feeling. Ada banyak masa kita cuba sembunyikan atau menutup perasaan kita. I know sometimes I know some people. Jadi saya tahu ada orang they gone through some difficulty. Apabila mereka melalui masa yang sangat problem, susah, ada masalah. Ya, saya tahu. Tapi saya telefon. Halo. Saya tanya jemaah ini, apa khabar? Dia jawab hanya, oh, kabar baik, Pastor. Puji Tuhan, Tuhan. Tapi di dalam hatinya, his own life is broken. Is something that is totally opposite what he confessed. Jadi kita tahu jemaah ini, kita tahu situasinya sebenarnya berlainan dengan apa yang dikatakan. God doesn't want you to do that. Jadi Tuhan tidak mahu kamu katakan begini. You see Jesus, he even himself, he said, Father, I don't want to go to the cross. Kita melihat di dalam firman ini katakan, di dalam ayat itu katakan, Ya Bapakku, saya tidak mahu pergi ke kayu salib. Yet not as I will, but your will. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. And then you look at verse 42. Dan kita melihat dalam ayat 42. And he go for second time. Jadi pergi lagi kali kedua. Kedua kali. Satu kali saya cakap sama bapa, saya tak mau pergi tikam di kayu salib. Lagi 42. He went away second time and pray. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Wah, Jesus is saying, one more time, saya tak mau pergi tikam di kayu salib. If cannot, kalau, Jadi satu kali lagi, Yesus katakan, saya tidak mahu pergi ke kayu salib. If this cup cannot be removed, but I will drink this cup. Tapi dikatakan, kalau cawan ini tidak mungkin lalu,
kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Amen. So that's why you see Jadi di sini kita melihat Jesus, Yesus. he didn't hide his feeling. Yesus tidak sembunyikan perasaannya. So tonight I share this message to you. Jadi malam ini saya berkongsi tentang message ini. This is very important. Ini adalah sangat penting. If we know our God have emotion, Kalau kita and tahu feeling. Tuhan kita adanya emosi dan juga ada perasaan, we don't hide it. kita tidak sembunyikan. But we need to express it out to God. Tapi kita perlu memberitahu kepada Tuhan. Like Jesus, Seperti Yesus. even though he feels sorrowful going to cross, Walaupun dia sangat sedih, dia nak pergi ke kayu salib. but he poured it out to the Father. Tetapi dia memberitahu Bapa. He tell how he felt. Dia memberitahu Bapa bagaimana perasaannya. Just to let you know, Jadi untuk kamu tahu, God doesn't get afraid that you tell him the truth. Tuhan tidak akan takut apabila kamu memberitahu dia kebenaran. Reason, Sebabnya, God already know sebab Tuhan sudah tahu. who you are, Dia tahu siapakah kamu, what's inside you. apa di dalam kamu. Even before you were born, he already know you. Walaupun sebelum kamu dilahirkan, dia sudah mengenali kamu. So we don't hide ourselves before God. Jadi kita tak sembunyikan diri sendiri We just untuk tell Tuhan. God what's inside us. Kita memberitahu Tuhan apa perasaan di dalam. Amen. Amin. When you start pour out the things inside to God, Apabila kamu memberitahu Tuhan apa yang kamu, apa perasaan kamu, you will be able to encounter, experience God. kamu boleh bertemu dengan Tuhan. Kamu akan boleh, Rasa, ada pertemuan dengan Tuhan. yeah. So you will feel God is right there for you even when you are in a very down, difficult time. Jadi apabila kamu dalam masa yang sangat-sangat susah, kita tahu Tuhan akan berserta dengan kita. He's there with you. Dia tahu Tuhan akan berada dengan kita. Don't try to hide, Jadi jangan kamu cuba sembunyi, because the reason we hide our emotion, sebab mengapa kita nak sembunyikan perasaan kita? because we've been brought up say, oh, don't let people see all your bad stuff. Sebab Shameful kita stuff. diajar dari kecil lagi, jangan tunjukkan orang tentang apa yang kamu buat yang tidak baik. Janganlah malu di depan orang. I tell you, if you read the Bible, Tapi kalau kamu melihat Alkitab, you know, some of the things, I wonder why God, you want to put that in there. You know, like Samson commit sin, all those kind of things. This is very ugly, bad stuff. apabila saya membaca Alkitab, saya pun rasakan kenapa tanyakan Tuhan, kenapa nak letakkan benda yang macam ni, macam Samson dia berdosa dan semuanya. Or Tidak baik David. semua ni. Ataupun kita melihat Raja Daud. And everything is there. Semuanya di situ. So, don't hide Jadi jangan sembunyi. like Adam and Eve. Tapi kita melihat seperti Adam dan Hawa, When they sin, apabila mereka berdosa, you know, they try to hide from God. mereka cuba bersembunyi daripada Tuhan. Yeah, you read the Bible. Kita melihat dalam Alkitab kan, He hide behind the tree dia sembunyi di belakang pokok and he used the fig leaf. dan dia gunakan daun. Daun apa fig leaf, dia cover Dia the cuba shame. menutup malu dia. And by God already see. Tapi Tuhan sudah tahu. Don't need to hide. Jadi tidak perlu sembunyi lagi. God already see whatever you inside you. Jadi Tuhan sudah melihat apa sahaja di dalam diri kamu. So tonight, Jadi pada malam ni, let's surrender everything to God. marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Don't hide our feeling. Jangan sembunyikan rasa emosi kita. You already read Kamu in dah the baca Bible. di dalam Alkitab. God, He created us with His image. Kita melihat Tuhan mencipta kita di dalam image-Nya. And God, when He sees something beautiful, He's happy. Apabila Tuhan melihat sesuatu yang sangat indah, dia sangat gembira. And we can see God, He have emotion. Kita melihat Tuhan mempunyai emosi. And we also had emotion. Dan juga kita mempunyai emosi. So we don't hide our emotion. Jadi kita jangan sembunyikan emosi kita. And let us be honest before God Biarlah kita jujur di depan Tuhan and tell God how you feel. dan memberitahu Tuhan bagaimana rasa kita. If you need to cry, Kalau kamu nak menangis, cry, don't hide it. menangislah, jangan sembunyikan. Even Jesus cried. Kita lihat Yesus juga menangis. Yeah. So
When you release your true self, Apabila kamu melepaskan diri sendiri, your emotion, emosi kamu, you'll be healthy kamu akan menjadi sihat. spiritually and emotionally. Secara fizikal dan juga secara rohani. This is what God wants. Inilah apa yang Tuhan mahu. So we need to be strong Jadi kita perlu menjadi kuat, in our emotion. strong. Strong, kuat, and healthy. Kita perlu menjadi kuat dan juga menjadi sihat di dalam emosi kita. Amen. Amin. Let's bow our head in prayer right Jadi now. mari kita tutup mata dan berdoa. I want to pray for each one of you. Saya nak berdoa untuk semua. God will give you strength. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan. Dear Lord Jesus, Tuhan Yesus, touch every family. kamu akan menyentuh setiap keluarga. Fill them with your power. Kamu akan penuhi mereka dengan kekuatan-Mu. Release your peace in their life. Dan kamu lepaskan kedamaian kamu di dalam hidup mereka. Lord, they will not hold back their emotion. Dan Tuhan, kita mahu mereka tidak akan menekan balik emosi mereka. But they will show love. Tetapi mereka akan menunjukkan kasih. And when there's something happy, they will show joyful. Apabila sesuatu yang gembira, mereka akan menjadi suka. And when something is broken and sad, Tetapi apabila sesuatu patah ataupun sedih, they will show their sadness emotion. mereka akan menunjukkan kesedihan dan emosi mereka. We know that God, you are the God of our peace. Kami tahu kamu adalah Tuhan damai kita. And you are the God who comfort us. Dan kamulah Tuhan yang Perlindungan. memberi perlindungan kepada kita. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus, let the blessing of God biarlah berkat Tuhan, flow to every home. dia akan pergi kepada setiap rumah. Protect every home Kita mahu melindungi setiap rumah. away from every sickness and danger. Kita mahu melindungi semua rumah daripada apa-apa yang binasa ataupun yang tidak baik. This COVID-19 will not come near to our home. Biarlah kita tahu COVID-19 ini tidak akan datang dekat kepada rumah kita, Give us wisdom, tetapi berilah kita kebijaksanaan. and we will keep to the SOP. Dan kami akan mematuhi SOP. Lord Jesus, Tuhan Yesus, your provision, biarlah kamu akan memberikan berkat, memberikan sumber. in Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Tonight, Dan pada malam ini, if you're watching online kalau kamu melihat di dalam talian and you do not know Jesus, dan kamu masih lagi tidak mengenali Tuhan, or you've been walked away from Jesus, ataupun kamu telah berjauhan daripada Tuhan I want to Yesus, give you this opportunity saya nak memberi kamu peluang ini to receive Jesus into Untuk- your life. menerima Tuhan Yesus dalam hidup kamu. I want you to follow me Saya mahu kamu mengikut saya as I pray apabila saya berdoa from your heart. daripada hati kamu. Pray this prayer. Yesus, saya sesat dan hilang tanpamu. Saya mau menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya dan percaya Engkau Tuhan telah maafkan dosa saya. Saya menerima keselamatan darimu Tuhan Yesus. Dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk dosa saya. Terima kasih kerana menerima saya sebagai anak Tuhan. Dan untuk hidup kekal. Amin. 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 Puji Tuhan.